Berikut ini demo proses rekrutmen menggunakan SISDM Orange SRM. Pertama, kita sebagai admin lebih dahulu ya, sebagai seorang admin sistem informasi login. Misalnya ini usernya admin. Nah, ini contohnya rekrutmen sudah muncul teman-teman ya. Jika ini tidak muncul, artinya belum di setup di admin karena sebelumnya pernah dihapus ya misalnya ya. Masuk ke menu admin untuk mengaktifkan modul rekrutmen. Di bagian configuration ya di kanan bar paling kanan itu ada modules. Jadi di modules ini harus dipastikan aktif teman-teman ya. Nah, setelah adminnya aktif akan muncul menu di sini rekrutmen. Nah, jangan lupa di save. Nah, untuk memulai proses perekrutan, nah, kita harus memastikan ada job title-nya. Jadi ada lowongan kerjanya yang sesuai dengan jabatan yang dibuka. Nah, maka masuk ke admin lebih dahulu ya, admin kembali, lihat daftar job dulu. Ya, ini untuk memastikan bahwa akan ada jabatan atau job yang dibuka lowongannya. Nah, ini sebagai contoh, ini sudah ada direktur, manajer pemasaran, manajer SDM, dan staf SDM. Ini yang kita misalkan ini dibuka teman-teman ya, yang sudah ada uraian jabatannya ini, dibuka lowongannya. Nah, jadi kita sudah tahu posisinya staf pemasaran, nanti akan berada di bawah manajer pemasaran. Nah, yang melakukan perekrutan itu biasanya manajer SDM atau stafnya ya. Kemudian yang wawancara bisa saja melibatkan manajer pemasaran sebagai calon atasan atau pengguna SDM baru nanti staf pemasaran. Baik, kita mulai ya prosesnya dengan masuk ke menu rekrutmen. Caranya, perhatikan ini belum ada pelamar ya, kandidatnya kosong. Nah, kita buka dulu lowongannya. Jadi dengan klik vacancies ini di bar kedua ya, menu kedua vacancies. Ini juga belum ada lowongan, maka harus di add. Artinya membuat lowongan baru. Diberi nama, vacancy name itu nama saja. Misalnya sesuai dengan lowongannya ya, lowongan kerja lengkapnya gitu ya, staf pemasaran misalnya. Kemudian title-nya apa? Ini wajib ya, jadi harus ada jabatan yang memang terbuka ya, kosong. Pegawainya misalkan baru atau sebelumnya ada mundur ya, PHK atau pensiun, maka kita buka staf pemasaran. Nah, di sini harus diisi dengan penjelasan ini lowongan ini kebutuhannya seperti apa ya. Akan ditugaskan atau dipekerjakan dengan pekerjaan apa dan syaratnya apa. Jadi ini deskripsi tidak hanya deskripsi kerja ya, tapi termasuk spesifikasi. Jadi kombinasi atau gabungan deskripsi dan spesifikasi. Nah, jika deskripsinya sudah ada di spesifikasi jabatan atau job specification, nanti cukup Anda copy. Ya, ini sebagai contoh, kita buka spesifikasi pekerjaan untuk staf pemasaran, lalu ini di copy ya bagian uraian jabatan ini. Jadi ini di copy dan syaratnya. Nah, ini cara yang paling sederhana, di copy, lalu dipastekan atau ditempelkan di sini. Tempel ya. Nah, boleh di apa adanya seperti ini. Kalau mau ditambah range gajinya ya berapa sampai berapa itu lebih menarik lagi kalau lowongan ya. Perhatikan ini yang akan muncul di web nantinya. Ini judulnya dan ini penjelasannya. Jadi kemampuannya atau pekerjaannya adalah membuat konten pemasaran dan seterusnya. Lalu syaratnya S1, usia 21 sampai 30 misalnya. Kemudian mampu mengoperasikan komputer dan seterusnya. Ini harus ditentukan yaitu hiring manager atau orang SDM karyawan yang ada di perusahaan itu yang akan memproses lebih lanjut. Jadi memanage, mengelola proses perekrutan. Sebagai contoh ya, karena kita menggunakan struktur yang lama yang sebelumnya sudah dibuat, misalnya di sana ada manajer SDM, namanya Budi. Jadi Budi yang posisinya sebagai manajer SDM, kita tunjuk ya, kita sebagai admin, men-setup gitu ya. Atau kalau adminnya Budi ya dia menentukan dirinya sendiri sebagai manajer perekrutan. Kemudian yang di kanan ini tidak wajib ada, tapi sebaiknya disebut jumlah lowongannya ya. Jadi kalau belum pasti maka kosong ini boleh. Dan ini perhatikan ini aktif.
Artinya orang nanti pelamar itu bisa memasukkan lamaran melalui web yang ada di bawah ini teman-teman ya. Perhatikan ini ada URL, ini tautan website ini nanti digunakan untuk menerima lamaran. Dan pelamar berarti bisa upload, bisa mengunggah CV-nya dan lampirannya selengkapnya dalam satu file ke sini. Nah, kalau Anda mau menambahkan syarat itu diletakkannya di sini. Misalnya lamaran harus dikirim ke web ya. Kirim lamaran berupa berisi gitu ya. CV dan eh, kopi misalnya ya, kopi atau elektroniknya dari ijazah seperti itu ya, sertifikat dan bukti misalkan ya, bukti pengalaman kerja jika ada misalnya ya. Jadi ini bisa dijadikan satu dalam satu file ya. Jika ada dalam satu berkas ya, satu berkas. Berkas misalkan PDF gitu ya, atau docx ya, yang umum adalah PDF. Nah, ini dijelaskan nanti ketika pelamar mengisi di sini sudah tahu yang harus dilakukan. Oke, jadi diaktifkan. Ketika pelamar sudah kita dapatkan, ini nanti suatu saat bisa dinonaktifkan sehingga orang tidak bisa memasukkan lamaran. Jadi cukup praktis ya. Jangan lupa disimpan. Jadi pembukaan lowongan sudah kita lakukan. Nah, sekarang kita demokan menerima lamaran. Berarti harus ada yang melamar, teman-teman ya. Kita buka websitenya tadi ya. Di sini ada website, diklik saja ini, nanti di tab baru. Ya, jadi misalkan new tab, kita hanya untuk mendemokan di sini ya. Di tab baru ini di sini informasi tentang lowongan kerjanya muncul di sini. Nah, pelamar harus klik apply ya. Apply untuk memasukkan lamaran. Nah, misalnya pelamarnya adalah saya misalnya ya. Ya, jadi saya melamar kerja, ini email saya dan nomor HP saya. Masukkan sini semua. Kemudian wajib upload ya, upload CV. Ya, jadi kita cari CV yang dimiliki oleh pelamar tentu saja ini mendemokan seakan-akan sebagai pelamar mencari CV-nya untuk dikirim dan dilengkapi satu file itu ada ijazah, sertifikat dan lain-lain ya itu jika ada aja dan lakukan dengan sekali klik yaitu submit. Submit artinya mengirim lamaran. Nah, selesai nih, oke. Application receipt, jadi application itu bukan software, bukan aplikasi ya, itu adalah lamaran dalam bahasa pengembangan SDM atau perekrutan. Application adalah lamaran kerja. Klik OK. Nah, kita kembali ke admin tadi ya. Eh, yang melanjutkan proses perekrutan ini boleh saja tetap administrator, tapi kalau administrator ini hanya seorang staf, maka yang melanjutkan adalah Budi ya, hiring manager. Masih ingat ya, jadi Pak Budi ini sebagai hiring manager login. Jadi ini caranya langsung didemokan, logout dulu, kemudian login sebagai Budi. Jadi kita bukan admin ya, ini misalnya ya. Jadi Budi itu bukan admin, karyawan atau manajer yang bertugas sebagai perekrutan. Ini kebetulan Budinya juga admin ya. Klik bagian perekrutan, rekrutmen, ya, rekrutmen. Lalu di sini dilihat kandidat, ya, langsung kelihatan ada kandidat ke bawah. Nah ini sudah ada pelamar. Nah di dalam baris pelamar ini, di sini di paling kanan ya ada gambar mata itu artinya kalau hanya ingin melihat ya catatannya dan lain-lain dan menindaklanjuti. Tapi jika ingin melihat CV-nya dulu ya ini di-download ya, CV-nya dibaca dulu, resume-nya, lampiran-lampirannya, nah, diseleksi, ini namanya seleksi tahap 1 yaitu administrasi. Jika secara administrasi lengkap, memenuhi syarat, dilanjutkan ke shortlist. Jadi tahap 2 adalah membuat rencana wawancara. Ya, shortlist itu masukkan ke daftar yang akan diwawancarai. Kita klik shortlist. Nah, perhatikan di sini masuk ke shortlist berarti akan diwawancarai. Ya, kita save dulu. Nah, setelah disimpan, akan muncul menu ya teman-teman. Menunya adalah seperti ini. Masih ada kemungkinan kita tolak ya setelah dicek ulang oleh bagian lain misalnya. Oh ternyata tidak memenuhi syarat. Nah ini boleh di-reject. Sekarang untuk demo ini kita percepat dengan langsung diwawancarai, dibuat rencana wawancara. Jadi Budi ini sebagai hiring manager melakukan proses lanjutan.
yaitu menugaskan orang lain untuk mewawancarai. Misalnya manajer pemasaran, yaitu calon atasan atau supervisor dari pelamar ini nanti kalau diterima. Maka klik schedule interview. Jadi ini membuat rencana wawancara. Nah, harus memberi judul ya, misalkan wawancara tes ya, wawancara dan tes. Jadi wawancaranya itu mencakup juga tes ya. Karena nanti ada wawancara penentuan gaji misalnya gitu ya. Nah, ini wawancara tes dilakukan oleh manajer marketing karena dia yang memahami tugas-tugasnya misalnya. Manajer marketingnya namanya Cika ya. Di dalam sistem sebelumnya contohnya adalah Cika. Jadi Cika ini ditugaskan untuk interview sebagai interviewer atau pewawancara. Kapan pelaksanaannya? Misalnya 1 pekan lagi gitu ya, atau 2 minggu lagi gitu ya. Tanggal 6 November sebagai contoh ya. Jam berapa? Misalnya jam 1 siang misalnya. Oke, lalu di save, jangan lupa ya di save. Nah, pihak stafnya atau bagian SDM tadi menghubungi pelamar tersebut ya untuk wawancara pada hari Senin jam 1 gitu ya, diberitahu melalui email karena kan syarat pelamar tadi harus mencantumkan alamat emailnya atau nomor HP atau WhatsApp-nya. Nah, ini perhatikan ada 3 pilihan. Jadi jika setelah cek kembali gitu ya, ternyata tetap ada masalah ya, tidak harus dilanjut ya. Masalah itu misalnya dipanggil dia tidak merespon gitu ya, padahal pelamarnya banyak. Nah, ini bisa langsung di reject atau di proses ya di wawancaranya oleh orang lain tadi ya. Nah, orang lain. Ini kan Budi-Budi bukan pewawancara, jadi Budi-Budi berhenti di sini. Terus kita login nanti sebagai pewawancara. Nah, untuk contoh ini supaya menggambarkan proses wawancara yang real, nah boleh saja yang login berikutnya itu didemokan sebagai pewawancara. Tapi untuk menyederhanakan demo ini, pewawancara boleh juga Budi sendiri, teman-teman ya. Jadi bisa orang lain yang tidak login, bisa Budi yang sudah login. Kalau yang wawancarai tidak login, maka Budi bertanya ke pewawancara. Nah, gimana hasil wawancara? Gitu ya, hasil tes. Oh, lolos. Nah, kalau lolos berarti diklik ini. Nah, ditandai bahwa interviewnya pass atau lulus ya. Kita klik ini. Ini artinya lulus. Kalau failed itu belum tentu ditolak ya, teman-teman. Bisa jadi diwawancarai ulang atau diminta belajar kembali, melengkapi dokumennya dan seterusnya. Nah, setelah lolos, diklik mark interview pass. Artinya dia sudah lolos. Nah, setiap langkah tadi dibuat screenshotnya untuk bahan laporan atau bahan dokumentasi, teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat posisinya ya setelah disimpan. Nah, posisi pelamar tersebut dalam sistem informasi SDM ini masih belum diterima ya karena kan belum diwawancarai tahap 2 teman-teman ya. Misalnya wawancara tahap kedua adalah gaji. Jadi apakah dia setuju dengan gajinya dan draft kontraknya gitu ya. Nah, kalau sudah disiapkan gaji dan draft kontrak itu bahkan bisa langsung di overjob ya. Jadi sebenarnya wawancara kedua itu overjob sebenarnya menawarkan pekerjaan tersebut dengan gaji sekian, posisinya di mana gitu ya, dan tugasnya apa saja yang lebih detail dalam bentuk kontrak kerja, termasuk menjaga rahasia dan lain-lain ya kalau ada perjanjian kerahasiaan. Nah, itu jika karyawan tersebut, calon karyawan tersebut setuju, maka nanti berubah menjadi hire. Oke, kita tawarkan dulu ya. Jadi diklik over job. Nah, ketika klik over job, artinya bagian SDM, stafnya, misalkan Budi ini menghubungi via email ya bahwa oh Anda diterima dalam proses wawancara lolos ya. Nah, ini disimpan dulu ya. Lolos. Nah, karena lolos ini ada draft kontrak. Anda akan digaji sekian misalnya 8 juta. Setuju? Nah, kalau setuju baru di hire. Jadi harus ada jawaban dari pelamar bahwa dia menerima tawaran gaji tersebut dan pekerjaannya. Oke, kita langsung proses saja dia diterima ya. Tapi kalau dia menolak maka offer decline. Jadi datanya tetap tersimpan sebagai pelamar yang sebenarnya memenuhi syarat, tapi tidak menandatangani kontrak misalnya. Kalau di reject berarti digagalkan ya, dianggap gagal. Kalau ini offer decline itu sebenarnya lolos tapi tidak menerima kontrak. Siapa tahu nanti bisa ditawarkan ulang dengan dinaikkan tawaran gajinya misalnya. Kemudian dia setuju baru di hire. Oke ya, jadi asumsinya sudah setuju, tanda tangan kontrak, maka
Rosmanto ini sebagai pelamar di hire. Nah, selesailah proses perekrutan ini, ya, disimpan dulu. Bukti bahwa proses perekrutan sudah selesai, nama pegawai tersebut, ya, datanya, termasuk jabatannya, itu akan ada di PIM, teman-teman, ya. Ada di PIM. Ya, jadi ini karena sudah selesai kan, ini adalah langkah-langkahnya tadi, proses perekrutannya secara cepat tadi ya, karena lolos dan menerima di kontrak dengan gaji sekian, maka langsung dia di hire, sudah setuju tanda tangan kontrak. Nah, karena sudah tanda tangan kontrak, kita lihat di PIM. Ya, PIM adalah daftar induk karyawan, teman-teman. Kita lihat apakah ada karyawan baru yang namanya Rusmanto. Ada, teman-teman ya. Apa yang membedakan ini? Nah, di sini belum punya nomor ya. Ini yang atas ini contoh sebelumnya. Belum punya nomor induk karyawan, nanti tinggal diedit ya, diedit karena dia sudah masuk sebagai karyawan. Nah, posisinya staf pemasaran, atasannya belum diset juga. Nah, diedit di sini. Di bagian edit, dia punya atasan namanya Cika tadi ya misalkan ya. Nah, di bagian job. Nah, ini tugas kelima sebenarnya, mirip tugas kelima di bagian job. Job title-nya adalah staf pemasaran, unitnya adalah divisi pemasaran. Nah, kemudian disimpan ya, ini posisi ini sudah diedit. Kemudian satu lagi yang nanti berguna dalam proses selanjutnya ya di pertemuan berikutnya, yaitu misalnya dalam penugasan, penilaian kerja ya, termasuk pengajuan cuti. Nah, ini harus jelas siapa atasannya, report to. Jadi karyawan baru itu atasannya siapa, supervisornya siapa ya. Karena dia pemasaran, tambahkan supervisor di sini adalah supervisor langsung, atasan langsung ya. Metode itu metode hubungannya, jadi langsung atasan. Maka atasan langsungnya adalah manajer pemasaran yang namanya Cika tadi ya. Lalu di save. Selesai ya, ini sudah tinggal melengkapi datanya kalau dalam kondisi nyata ya, tapi proses perekrutan sudah selesai. Tinggal diberi arahan atau diberi orientasi untuk mulai bekerja dengan pekerjaan sesuai dengan kontrak.